sekolah dan teman-teman Bapak Ibu guru SD Negeri Kabilan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk sosialisasi tentang rencana tindak lanjut apa yang saya laksanakan, yaitu di kegiatan PKB PJOK. Selawat serta salam, mari kita menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampainya hingga yaumil akhir. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah bisa bersama di sini untuk kita sosialisasi atau diskusi tentang rencana tindak lanjut yang akan nanti dilaksanakan dari hasil PKB PJOK yang saya jalani. Yaitu untuk rencana tindak lanjut yang saya rencanakan adalah Sport Education Model SEM. Ya, ini adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran. Nanti adalah temanya kita akan mengambil peradilan volleyball league. Nah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi, yaitu akan di slide berikutnya. Untuk latar belakang, model SEM-nya adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Dalam model ini, peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai bentuk peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ini adalah latar belakang yang pertama. Yang kedua adalah model ini merupakan model pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan olahraga yang sering diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan model Sport Education Model tersebut memberikan kebermaknaan bahwa pembelajaran PJOK merupakan bagian yang menyatu dengan masyarakat sebagai sendi-sendi kehidupan di dalamnya. Bahkan olahraga bisa mempunyai nilai jual, yakni industri olahraga. Dan yang terakhir adalah bola voli adalah salah satu olahraga yang banyak diminati siswa di SD Negeri Kabilan. Sudah kita ketahui dengan jumlah siswa yang banyak sekali mengikuti ekstrakurikuler, baik itu maupun putra putri, itu mungkin lebih dari 30-an anak di walaupun putra ataupun putri. Dan juga ketika kita melihat di sekitar kita, terutama di Kecamatan Pakis, secara umum di Kabupaten Magelang itu banyak diselenggarakan turnamen-turnamen bola voli antar desa, di mana nanti kedepannya ketika siswa atau anak-anak kita nanti ketika sudah dewasa pasti akan melewati atau dalam perjalanannya nanti terutama di desa pasti akan menemui kegiatan-kegiatan seperti turnamen-turnamen yang sering banyak dilaksanakan di jam-jam. Itu adalah yang melatar belakangi mengapa rencana tindak lanjut itu saya ambil. Dan untuk model ini adalah nanti anak itu istilahnya akan berbagi peran, ya, akan menjadi sebuah, mereka akan memerankan apa yang ada dalam kegiatan, ya. Untuk nanti akan saya jelaskan di tujuan program, yaitu siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, di mana nanti setiap siswa itu akan memainkan peran dalam kegiatan. Misalnya ini yang diambil adalah tentang Liga Bola Voli di SD Kabilan. Nanti anak-anak itu akan ada yang menjadi panitia, ya. Nanti ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih, ada juga yang nanti setelah kalau dalam turun ada jualan, ya. Seperti itu. Ada juga nanti sebagai konten kreator, ya. Seperti mengambil istilahnya mereka anak-anak itu akan berperan bagaimana olahraga itu seperti industri. Nah, yang kedua adalah membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini kan dengan kreativitas nanti setiap kelasnya nanti akan
terbentuk kreativitas dari masing-masing siswa. Dan sehat jasmani dan rohani adalah itu sudah jelas karena tujuan dari pembelajaran PJOK adalah pembentukan tubuh atau kebugaran jasmani agar sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memberikan pengalaman siswa pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Mungkin kalau di dalam kelas atau pembelajaran anak-anak itu hanya tahu tentang teori atau mungkin kalau saat pembelajaran teknik ada hanya teknik dasar, tetapi di sini nanti anak-anak atau siswa akan merasakan bagaimana toh nanti ketika di dalam sebuah pelaksanaan turnamen ya, anak itu menjadi panitia, merasakan menjadi pelatih ya, supporter ya, ataupun konten kreator yang mungkin saat ini banyak sekali di menjadi mungkin tren ya, utama seperti Facebook itu kayak FB Pro, seperti Pak Guru kita di sini juga ya, Pak Andi nanti seperti itu. Nanti anak-anak itu biar merasakan ternyata dengan pengalaman ini mempunyai makna sendiri, sehingga harapannya nanti ketika dewasa itu sudah tahu apa itu tentang kegiatan industri olahraga. Yang selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi belajar. Mungkin dalam pembelajaran dari jumlah, terutama di sekolah kita ya, satu kelas itu kan isinya banyak mungkin termasuk banyak karena rata-rata di atas 30 siswa. Jadi memungkinkan ketika kita pembelajaran baik itu olahraga maupun di kelas, pastinya ada anak yang pasif ya, walaupun banyak aktivitas tapi memungkinkan anak itu pasif. Nah di sini dengan sport education model itu yang menuntut anak itu aktif karena anak mempunyai peran tersendiri sendiri. Tapi berbeda dengan ketika pembelajaran, mungkin ketika contoh kan tidak mungkin satu persatu, sudah mungkin yang lebih bagus akan memberikan contoh, tapi di sini mereka mempunyai peran sendiri. Dan yang terakhir adalah tujuan program adalah siswa terbiasa dengan kompetisi secara sehat ya. Di sini anak-anak itu berlatih sebuah kompetisi, nantinya juga harapannya nanti ke depan bisa berlanjut ketika anak-anak nanti dilombakan membawa nama baik SD Negeri Kayan. Nah, di sini adalah sebagai tempat anak-anak itu untuk berkompetisi. Untuk lanjut capaian program yaitu adalah pemahaman tentang permainan bola voli, di mana anak-anak nanti, terutama nanti yang mempunyai peran sebagai panitia, tentunya anak-anak itu akan mempelajari apa itu permainan bola voli, bagaimana teknik dasar atau peraturan yang ada dalam permainan bola voli. Itu bagi anak-anak itu akan lebih tahu ya, karena di sini pasti akan terjadi sebuah diskusi antar siswa, terutama nanti yang menjadi menjadi peran sebagai panitia dalam kegiatan. Terus pengembangan keterampilan individu. Nah, di sini anak-anak pasti akan merasakan sebuah kompetisi, terutama nanti yang berperan menjadi atlet ya, pasti akan mengolah keterampilan yang ada dalam diri sendiri, karena dalam sebuah permainan tentunya pasti ingin meraih sebuah kemenangan dalam sebuah kompetisi itu. Dan sportivitas dan kerjasama itu adalah capaian program selanjutnya. Di sini harapan nanti siswa bisa bekerja sama dalam sebuah tim, menjunjung sportivitas, karena di sini ada anak yang nanti menjadi supporter ya, seperti itu. Terus mampu memainkan peran yang dijalani, karena di sini banyak peran. Mungkin di dalam kegiatan itu ada yang jualan, itu juga kita juga bisa istilahnya memberikan pelajaran P5 ini bisa kita kaitkan ya, karena di sini ada nanti ada anak yang bermain peran menjadi seorang penjual, nanti juga ada supporter membeli. Nah itu termasuk peran yang akan dijalani dari semua siswa. Mungkin ada yang menjadi hakim garis, linesman ya, mungkin ada yang menjadi keamanan. Jadi nanti terserah anak untuk menjadi peran yang diinginkan dalam suatu ragam voli balik.
dilanjutkan untuk slide berikutnya. Untuk struktur program, yaitu jenis kegiatan adalah kurikuler. Tempat pelaksanaan nanti adalah halaman dan lapangan bola voli SD Negeri Kragilan. Untuk sasarannya adalah siswa kelas 4, 5, 6. Untuk pelaksana adalah guru PJOK dan wali kelas 4, 5, dan 6. Untuk penanggung jawab adalah kepala sekolah. Untuk selanjutnya, untuk kapasitas sekolah adalah pembagian tugas adalah guru PJOK nanti sebagai koordinator utama. Wali kelas 4, 5, dan 6 adalah mengkoordinasi pembagian peran siswa dalam sport education model. Untuk kapasitas sekolah adalah di tempat kita sudah mempunyai lapangan bola voli, peralatan pertandingan, sound, dan peralatan lainnya. Terus selanjutnya untuk evaluasi nanti yang dilakukan adalah dalam pelaksanaan kegiatan tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian pembelajaran. Jadi sebagai evaluasi nanti ketercapaian itu apakah sudah tercapai atau tidak, kita harus meninjau dari tujuan pembelajaran. Dan juga adalah melakukan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kegiatan, karena tentunya dalam sebuah kegiatan kita harus dipertanggungjawabkan, terutama yang nanti menggunakan biaya. Umpan balik dari semua yang terlibat, baik dari wali kelas atau siswa maupun kepala sekolah untuk rencana tindak lanjut kegiatan selanjutnya. Dan untuk selanjutnya adalah kemungkinan tantangan, yaitu kesamaan peran yang dengan siswa. Dengan banyaknya siswa, pastinya ada anak yang ingin mempunyai peran yang sama. Waktu kegiatan, dimana untuk waktu kegiatan ini nanti dilaksanakan setelah nanti akhir asesmen ya. Terus nanti kondisi cuaca itu adalah sebagai tantangan, komunikasi dan koordinasi kepanitiaan. Mungkin ini yang bisa saya paparkan mungkin dari rekan-rekan semua. Ada yang ingin tanyakan? Saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk pembagian peran siswa, itu nanti guru yang menentukan atau siswa sendiri yang memilih? Terima kasih. Oh ya, untuk peran ini sebenarnya anak yang ini adalah nanti sudah saya sampaikan ada sebagai tantangan ya. Sebenarnya anak itu yang menginginkan perannya itu sendiri, tetapi dengan jumlah siswa yang banyak tentunya pasti ada kesamaan. Nah mungkin untuk mengatasi hal tersebut mungkin ini bisa kita dibagi 2 sesi. Kita mungkin siswa itu diparuh atau nanti dalam tim yang dilombakan itu nanti ditambah supaya nanti jumlah anak yang menjadi peran itu banyak terserap nih. Mungkin kalau enggak kita dari guru istilahnya memberikan kuota, jadi mungkin siapa anak yang ikut nanti menjadi penjaga garis atau apa nanti di kuota sesuai dengan jumlah siswa, jadi nanti tidak rebutan ya, bisa kita arahkan oh ini sudah penuh, nanti dialihkan ke peran yang lain. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Satu lagi ya Pak, ini berkaitan dengan cuaca. Nah, sebaiknya itu bagaimana agar acara tetap terlaksana di hari yang sudah dijadwalkan, mengingat cuaca yang belum menentu. Terima kasih. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa buat MOU dengan desa ya untuk peminjaman gor ya, gedung olahraga, sehingga kita nanti ketika terjadi cuaca mungkin karena terutama pada saat ini banyak hujan, mungkin kita bisa pindahkan ke gor seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, mungkin dari saya seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang.
ya.